Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, dan tidak bosan-bosannya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat karunia yang kita lakukan yang kita dapatkan setiap harinya, yang mudah-mudahan dengan nikmat dari Allah Jalla wa'ala seseorang bertambah keimanannya dan rasa syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, di sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai semangat ibadah ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, yang mana setelah Ramadan ini kita saksikan diri kita semua mengalami kelemahan atau kemunduran. Yang tadinya biasa salat malam 11 rakaat, selesai Ramadan hilang 11 rakaatnya. Yang biasanya membaca Al-Quran sehari terkadang 1 lembar atau 5 lembar, bahkan 1 juz seharinya mampu dia. Setelah bulan Ramadan, bacaan Al-Qurannya mungkin hilang sama sekali, bahkan 1 halaman pun tidak dia mampu membacanya. Seakan-akan ibadah itu hanya diciptakan hanya untuk bulan Ramadan. Maka kalau ditanya apa yang memberatkan manusia untuk beribadah kepada Allah, apa yang membuat manusia malas beribadah kepada Allah, apa yang membuat manusia merasa berat menjalankan ibadah atau perintah Allah Jalla wa'ala. Padahal jika ditanya apakah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, hampir semua kaum muslimin menjawab dengan jawaban yang sama, menjawab dengan jawaban beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis-hadis Nabi. Tapi kenapa manusia satu dengan yang lainnya kesemangatan ibadahnya berbeda-beda? Jadi apa yang menyebabkan manusia berbeda-beda semangat ibadahnya? Bahkan ada sebagian manusia itu berat ibadahnya, malas beribadahnya. Apa sebabnya? Maka jawabnya adalah sebagaimana ungkapan orang-orang saleh terdahulu, salafus salih, annal imana yazidu wa yanqus, sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, dia akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ketika iman bertambah, maka seseorang akan merasakan ringannya ibadah. Jadi ketika iman bertambah,
seseorang akan merasakan ringannya ibadah. Membaca Al-Quran ringan, melakukan salat sunnah, apalagi salat wajib rasanya ringan, bersedekah pun jadi ringan, beramal kebaikan jadi ringan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau sudah berkurang iman, semua terasa berat. Semua terasa berat. Bahkan salat sunnah yang hanya 3 menit, bahkan terkadang hanya 2 menit, sulit dia melakukannya, berat dia lakukan. Maka di bulan Syawal ini, setelah bulan Ramadan ini, harusnya kaum muslimin melakukan ibadah terasa ringan, dikarenakan dia telah menambah imannya di bulan Ramadan. Dia telah menambah imannya di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ketika masuk bulan Syawal justru bukan tambah semangat ibadahnya, tetapi bertambah lesu? Terkadang salat sunnahnya lesu, baca Qurannya lesu. Maka ini sebabnya adalah karena dia belum merasakan dari tujuan dan hikmah puasa di bulan Ramadan. Yang mana puasa di bulan Ramadan, tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, atau agar bertambah takwanya. Tetapi dia menjalankan ibadah Ramadan hanya sekedar untuk meninggalkan atau menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, bukan untuk meningkatkan iman dan takwa yang ada pada dirinya. Ma'asyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita sebutkan di sini ada 3 cara agar kesemangatan ibadah itu terus menerus, atau ada 3 cara agar iman itu terjaga. Ada 3 cara agar iman itu terjaga. Yang mana jika iman terjaga, seseorang akan timbul kesemangatan dalam ibadah. Dikarenakan semangat ibadah itu sangat kuat kaitannya dengan keimanan. Maka ketika iman itu melemah, maka secara otomatis kesemangatan ibadah pun melemah. Ketika imannya berkurang, maka porsi ibadahnya akan berkurang. Kita sebutkan yang pertama, di antara sebab terjaganya keimanan, yang dengannya semangat ibadah tumbuh dalam jiwa seseorang, adalah mengetahui keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Mengetahui keutamaan-keutamaan suatu amalan. Yang mana di bulan Syawal ini ada yang namanya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia pelajari keutamaannya, dia hayati, dia renungi keutamaan amalan tadi. Ketika seseorang memahami keutamaan suatu amalan, maka mudah baginya untuk menumbuhkan kesemangatan dalam ibadah. Contohnya saja, seseorang bekerja dan dia tahu keutamaan bekerja. Bekerja itu keutamaannya nanti dapat uang, nanti dapat gaji, akan mendapatkan upah, atau dia mendapatkan keutamaan yang lain di balik pekerjaan yang dia lakukan dari pekerjaan dunia. Makanya manusia setelah mengetahui keutamaan sebuah pekerjaan yang lawannya adalah pengangguran, maka semua orang senang untuk bekerja, semangat untuk cari pekerjaan.
dan tidak mau jadi pengangguran. Kenapa semangat bekerja? Padahal kalau ditanya bekerja itu capek atau enak? Santai atau lelah? Menyenangkan atau meletihkan? Jawabnya, yang namanya bekerja itu meletihkan. Capek badannya, lelah. Tapi kenapa semangat bekerja? Karena dia tahu keutamaan di balik sebuah pekerjaan, dia akan mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Makanya manusia itu walaupun capek bekerja, tetap semangat karena dia tahu keutamaan di balik sebuah pekerjaan. Maka begitu pula hendaknya seorang muslim ketika dia beramal saleh, dia pahami betul-betul keutamaan amal soleh yang dia kerjakan. Misalnya saja amal soleh, solat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat setelah zuhur. Dia pahami keutamaannya. Dia pahami keutamaannya dengan sebaik-baiknya. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersolat 10 rakaat dari salat sunnah, setiap harinya dibangun untuknya rumah di surga. Di hadis yang lain disebutkan 12 rakaat. Maka dia pahami keutamaannya, sebagaimana dia memahami keutamaan pekerjaan dunianya, yang dia semangat setiap hari melakukannya. Maka mengerjakan amal-amal soleh karena Allah, mengerjakan amalan-amalan soleh karena Allah, menyebut orang-orang yang beramal soleh sebagai sebaik-baik makhluk, merupakan sebab yang hendaknya kita bersemangat untuk melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, orang yang beramal soleh, keutamaannya adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Jadi orang yang beramal soleh Allah sebut sebagai sebaik-baik makhluk. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 7-8, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu, kata Allah, manusia terbaik, sebaik-baik makhluk. Mereka orang-orang yang mengerjakan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ini keutamaan amal soleh. Maka kalau ditanya, pengen tidak jadi manusia terbaik di sisi Allah? Kalau dia pengen jadi manusia terbaik di sisi Allah, caranya adalah wa'amilus salihat, beramal soleh. Kalau ditanya pengen tidak mendapatkan gaji terbaik, upah terbaik di perusahaannya, semua orang pengen. Tetapi kalau sekedar ingin saja atau pengen saja, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, yang namanya itu adalah sia-sia atau angan-angan belaka. Hendaknya seseorang ketika ingin mendapatkan sebuah keutamaan, dia berusaha. Di antara keutamaan itu didapatkan dengan amalan soleh, menjadi makhluk terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, di antara sebab agar terjaga keimanan atau terjaga kesemangatan ibadah seseorang adalah menjauhi kemaksiatan, meninggalkan dosa. Yang mana di bulan Ramadan manusia merasa takut berbuat dosa. Di bulan Ramadan manusia menjaga diri dari dosa. Makanya di bulan Ramadan kita saksikan mudah sekali beramal soleh.
lebih semangat beramal soleh di bulan Ramadan. Karena manusia sangat menjaga dirinya dari perbuatan yang haram. Dengan alasan, untuk apa saya puasa kalau berbuat haram? Untuk apa saya menahan lapar dan dahaga kalau masih berbuat dosa? Begitulah manusia di bulan Ramadan, sangat menjaga diri dari dosa. Makanya di bulan Ramadan manusia itu diberi kelebihan semangat ibadah. Karena memang jiwa mereka sudah jiwa yang menjaga diri dari dosa, sehingga tumbuh kesemangatan. Makanya di bulan Ramadan banyak kaum muslimin bisa salat malam. Di bulan Ramadan banyak kaum muslimin banyak membaca Al-Quran. Tapi giliran di luar bulan Ramadan, salat malamnya hilang. Di luar bulan Ramadan, baca Qurannya hilang semua. Apa sebabnya? Karena tidak lagi mau menjaga diri dari kemaksiatan. Sebagaimana dia mau menjaga diri dari kemaksiatan ketika bulan Ramadan. Maka disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma nastati'u qiyaman lail." Ada seseorang bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wahai sahabat Ibnu Mas'ud, mengapa kami sulit sekali salat malam?" Kalau di bulan Ramadan sulit tidak salat malam? Mudah. Banyak yang salat malam. Tetapi ini ada sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Mengapa kami sulit salat malam?" Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya yang menyulitkan kalian salat malam adalah dzunubukum adalah dosa-dosa kalian. Lah kenapa di bulan Ramadan sulit salat malamnya mudah? Kenapa di luar bulan Ramadan salat malamnya susah?" Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau susah salat malam adalah disebabkan terhalangi oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Maka itu menunjukkan masuk bulan Syawal kita tidak lagi menjaga diri dari dosa. Dan itu terbukti salat malamnya jadi susah. Jadi susah dan tidak dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Hirmanut ta'ah falau lam yakun lidzanbi 'uqubah illa an yasudda an ta'atin takunu badana." Di antara pengaruh buruk dari kemaksiatan, dosa, adalah dosa itu akan menghalangi seseorang beramal ketaatan. Satu kali dosa, kata para ulama, akan terhalangi dari satu kali sujud. Yang biasanya dalam sehari sujudnya mungkin sampai 50 kali. Satu dosa yang dia lakukan, sujudnya akan berkurang sekali. Yang dulunya 50 jadi 49. Bayangkan kalau dia berbuat dosa 30 kali sehari. Kita hitung sujud dalam solat tarawih. Berapa sujud dalam solat tarawih? Kalau disebutkan sujudnya, kalau 11 rakaat, satu rakaatnya ada dua kali sujud. Minimalnya solat malam itu kalau 11 rakaat 22 kali sujud. Bayangkan ketika masuk bulan Syawal, 22 kali sujud hilang. Padahal disebutkan dalam hadis Nabi, satu kali sujud di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi di sisi Allah, di sisi orang yang sudah meninggal, di sisi penghuni kubur, satu kali sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka disebutkan dalam hadis, Nabi pernah berjalan melewati kuburan. Nabi menyaksikan penghuni kubur. Maka Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku,
tahukah kalian siapa penghuni kubur ini? Kata sahabat, kami tahu ya Rasulullah, si Fulan, Muslim. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya bagi penghuni kubur ini, kata Nabi, satu kali sujud atau satu rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan ketika masuk bulan Syawal, 22 kali sujud hilang. Berapa kali dunia itu? Seandainya satu sujud setara dengan dunia, berarti masuk bulan Syawal hilang 22 dunia miliknya. Hilang setiap hari. Hilang setiap hari. Itu kalau sama dengan dunia. Padahal Nabi mengatakan sekali sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka begitulah hebatnya dosa. Kalau kita rugi dalam berdagang, kita akan menangis, sedih, akan berusaha memperbaiki dagang kita yang kita lakukan setiap harinya. Kalau kerugian dalam pekerjaan, kita berusaha memperbaikinya, jangan sampai rugi. Itu urusan dunia. Kenapa dalam urusan akhirat kok rugi tiap hari diam saja? Apa sebabnya? Disebabkan imannya yang lemah atau imannya yang mulai rusak sehingga tidak bisa merasakan kerugian agamanya. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang berbuat dosa akan terhalangi dari satu amalan soleh. Dosa yang kedua menghalangi amalan soleh yang kedua. Dosa yang ketiga akan menghalangi amalan soleh yang ketiga. Terus, semakin banyak dosa, maka akan semakin banyak amal soleh yang ditinggalkan. Maka ini hendaknya kita jangan bermimpi semangat ibadah kalau hobi berbuat dosa. Jangan bermimpi banyak pahala kalau senang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kiat yang kedua, agar tetap semangat di luar atau setelah bulan Ramadan, adalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa setelah mengetahui keutamaan setiap amalan yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, agar tetap semangat setelah bulan Ramadan dalam beramal soleh, adalah berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dengan orang-orang yang baik agamanya. Berteman dengan orang yang semangat ibadahnya. Mungkin ada yang bertanya, sulit mencarinya. Memang betul, memang sulit mencarinya. Seakan-akan mencari orang yang semangat ibadah sekarang seperti mimpi rasanya. Saking sulitnya. Sulitnya luar biasa. Adanya semangat bekerja, adanya semangat mencari uang, adanya semangat jalan-jalan, adanya semangat perkara yang sia-sia. Tapi kalau semangat ibadah, sulit mencarinya. Sulit sekali. Makanya kalau ada seseorang bisa mencarinya, maka carilah. Karena ternyata teman-teman yang semangat ibadah itu ibaratnya sesuatu yang bisa menular. Ketika seseorang malas ibadah, berteman dengan orang semangat, itu menular semangatnya. Menular. Maka kata para ulama, tabiat manusia itu menular. Menular bahkan lebih cepat daripada penyakit yang menular. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu serupa dengan agama temannya. Jadi kalau ingin semangat ibadah, maka pintar-pintarlah dalam mencari teman. Tetapi walaupun dia pintar mencari teman di saat ini, untuk mencari teman yang semangat ibadah itu sudah sulit sekali. Sulit sekali, sulitnya luar biasa. Maka hendaknya kita semua, kalau memang sulit mencari teman yang semangat ibadah, maka banyaklah membaca biografi orang-orang soleh. Banyaklah membaca sejarah orang-orang soleh, seperti membaca sejarah Rasulullah, membaca sejarah para sahabat,
membaca bagaimana ibadah para tabi'in, bagaimana ibadahnya orang-orang soleh terdahulu. Makanya kalau bisa di rumah itu ada buku yang isinya kisah orang-orang soleh. Nah, nanti dicari di perpustakaan atau di toko buku, cari judul bukunya Kisah Para Wali Surga yang mencari rahmat Allah, yang mencari keselamatan dari siksa neraka. Kenapa tidak bisa capek? Kenapa tidak mau bekerja keras? Maka disebutkan dalam banyak hadis, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kepayahan, kelelahan, kerja keras dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah memujinya. Maka hendaknya kita semua jangan pernah merasa rugi dengan rasa lelah ketika ibadah, ketika lelah membaca Al-Quran, ketika lelah solat malam. Jangan pernah merasa rugi, karena hal itu sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kalau kita baca Al-Quran, ternyata kalau pengen masuk surga itu capek dulu. Kalau pengen masuk surga itu lelah dulu. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, dalam surah Al-Furqan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka, kata Allah, kami balas dengan surga dikarenakan bima sabaru, karena mereka sabar. Kalau ditanya sabar itu identiknya dengan apa? Dengan kelelahan, dengan rasa capek. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kami balas mereka dengan surga. Karena apa? Sabaru, karena sabar. Sabar itu identiknya dengan kelelahan, capek dalam ibadah. Dan juga disebutkan dalam ayat yang terakhir, inni jazaituhum al-yawm bima sabaru. Kami balas mereka dengan surga hari ini karena kesabaran. Itu menunjukkan jalan masuk surga itu capek. Maka barang siapa yang ingin masuk surga, harus tahan capek dulu di dunia. Tetapi kalau pengen langsung senang-senang, maka yang seperti ini bukan sifatnya penghuni surga. Sifatnya penghuni surga adalah sabaru, sabar. Dan yang namanya sabar itu tidak lepas dari kepayahan, kelelahan, dan rasa capek yang menimpa seseorang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran atas rasa capek dalam ibadah, sehingga sabar itu akan menjaga kesemangatan seseorang dalam beribadah kepada Allah, terutama setelah selesainya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga terus semangat dalam ibadah dan semangat juga meninggalkan dosa, dikarenakan dosa adalah hal yang sangat mampu menghilangkan kesemangatan seseorang dan diharamkan dari berbagai amal soleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.